perkembangan pemeriksaan saat ini 3 saksi ini seperti apa? Tadi kami datang ke Polda atas panggilan Polda ya, untuk melengkapi keterangan yang kemarin diminta bukti keterangan tambahan ya, maksudnya ya keterangan tambahan untuk membantu kepolisian untuk membuat terang permasalahan ini begitu. Jadi Ibu Lilis, Ibu Aida, Ibu Yeti sudah diperiksa. Ada sekitar 10 sampai 20 pertanyaan lah untuk pengembangan ya, untuk pengembangan atas pertanyaan-pertanyaan yang BAP lalu yang sudah disampaikan pada penyidikan gitu. Terkait dengan penangkapan tersangka kemarin, apakah ikut dipertanyakan hubungannya? Tadi pertanyaannya hanya sekitar masalah setelah kejadian tindak pidana, setelah tanggal 17 Agustus ya, 18 ya. Setelah itu bagaimana kejadiannya, reaksi-reaksi para tersangka ini ya, yakni si Y terutama ya, lebih banyak pertanyaan mengarah pada saat setelah kejadian Y itu bagaimana reaksi, bagaimana, kemana aja, apa yang dilakukan begitu. Jadi saksi itu kebanyakan ditanya tentang masalah itu. Terus tadi dipertemukan nggak antara saksi dengan terdakwa? Oh tidak, saksi tidak. Saksi hanya ditanya penyidik tanpa ada konfrontir, tanpa ada berhadapan-hadapan dengan saksi tersangka Y. Bang, soal pertanyaan tentang yayasan itu seperti ditanyakan oleh penyidik. Yayasan tidak ya, hanya sebatas itu tadi ya, setelah kejadian tindak pidana itu apa begitu ya, tentang masalah apakah pernah ada masalah-masalah dengan korban ini, dengan Y, pernah ada masalah atau tidak begitu. Terus kemudian juga reaksi saksi-saksi ini ketika Ramdhanu ini atau Danu ini mengakui perbuatan yang dilakukan, mencoba berterus terang gitu, reaksinya apa. Nah itu semua yang ditanyakan oleh penyidik begitu, termasuk surat pernyataan Ramdhanu yang dibuat pada tanggal 6 Oktober ya 2023 terkait dengan pengakuan Ramdhanu tentang masalah kejadian pembunuhan itu gitu. Ada nih Bang, bertanya nih mengenai sikap dalam hal ini Pak Y dan juga sikap daripada istri mudanya gitu. Ditanya ada nggak pertanyaan terkait hal itu? Pertanyaannya hanya sebatas itu ya, Pak. Ini tersangka Y aja ya sebetulnya. Bagaimana setelah kejadian itu Pak Y datang ke tempat tahlilan ya, pengajian. Itu bagaimana reaksinya, yang sempat Pak Y itu sempat mengucapkan memeluk tubuh korban ya, si Amel, dengan mengucapkan hampura, maafkan, bahasa Indonesia maafkan ayah Amel begitu. Itu berulang-ulang dan saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya. Karena salah satu saksi memegang badan Y ini, badannya panas sekali begitu. Jadi apakah ini benar atau tidak begitu, setengah sadar lah pokoknya. Bang, terus sebelumnya ada perseteruan antara korban dan istri muda dengan Pak Y ini? Jadi sedikit tadi memang disinggung oleh penyidik tentang pernah ada masalah tidak begitu, dan memang beberapa kali korban ini memang bercerita kepada saksi karena kakak beradik ya. Jadi sempat bercerita memang ya rumah tangganya seperti apa begitu kan, kondisi rumah tangga seperti apa, terus sering cekcok segala macam begitu. Itu sempat dijawab dan dipertanyakan oleh penyidik begitu. Jadi memang ada beberapa kali percekcokan antara Y ini dengan korban ya, Ibu Tuti begitu, dengan pelaku dengan tersangka M ini begitu. Bang, lalu itu terkait dengan informasi adanya perebutan mobil Alphard dan penguasaan yayasan itu gimana Bang, benar kan? Kalau itu tidak ditanyakan tadi karena mungkin sudah malam atau bagaimana ya, karena ini kan pengembangan, mungkin akan ada lagi pertanyaan lanjutan ya, karena tadi datangnya juga sudah agak telat dan mengingat usia beliau juga, mungkin pertanyaannya sebatas itu sih tadi. Tapi sebelumnya memang pernah ada soal itu? Kalau masalah yayasan memang beberapa kali cerita ya, cuman
detailnya seperti apa memang tidak disampaikan gitu ya. Memang beberapa kali korban ini sempat bercerita bahwa adalah masalah pertengkaran itu salah satunya dengan masalah disebabkan karena masalah yayasan itu. Artinya nanti ke depan ketiga saksi ini akan kembali hadir atau memenuhi panggilan. Kalau diperlukan oleh penyidik, saksi akan sangat hadir sekali karena saksi ini benar-benar ingin mengungkap kasus ini karena yang menjadi korban adiknya dan keponakannya, adiknya dan keponakannya. Jadi sangat ini sekali ketika diminta. Terus sikap penyidik kepada tiga saksi ini seperti apa? Kalau sikap penyidik baik sekali ya karena bagaimanapun juga kan saksi ini kan ikut membantu membuat terang permasalahan ya. Artinya dia punya kapasitas untuk menerangkan secara betul detail bahwa memang setelah kejadian itu para tersangka itu terutama Danu dan J ini begini begitu. Mungkin nanti detailnya akan disampaikan oleh penyidik ya. Bang, terkait ini kan ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Terus 3 lagi belum ditahan dari pihak Mimin dan yang lainnya. Dari pihak keluarga korban sendiri berharapnya segera ditahan atau? Kalau berharap pasti ya, kalau berharap itu pasti untuk segera ditahan begitu. Tapi bagaimanapun juga keluarga korban ini tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Gitu. Biarkanlah nanti kalau memang sudah saatnya penyidik akan menahan mereka, ya mereka akan bersyukur sekali begitu. Karena bagaimanapun yang menjadi korban adalah memang benar-benar saudara mereka begitu. Bang, terkait dengan JC yang diajukan Danu sendiri dari pihak keluarga korban sendiri, setuju atau enggak Bang? Justru pada saat Dan membuat pernyataan tanggal 6 Oktober 2023 kemarin, itu salah satunya adalah Danu ingin mengakui perbuatan, ingin membongkar perbuatan tindak pidana ini, mengakui dengan tegas begitu, dengan persetujuan keluarga besar dari Danu ini, dan Danu setelah membongkar akan meminta JC kepada pihak kepolisian begitu dan untuk rekomendasi LPSK. Justru keluarga ini mendukung sekali Danu ini diberikan JC oleh instansi terkait. Bang, pihak kepolisian kan ada golok yang belum ditemukan. Itu di sana udah golok itu di siapa Bang? Kalau golok memang sampai saat ini belum ditemukan ya. Dari proses pra pemeriksaan TKP kemarin juga memang golok ini hilang, tidak ditemukan. Danu pun tidak tahu di mana golok ini. Ada satu Bang nih. Hari ini tuh pemeriksaan selain daripada pihak keluarga, hari saksi Danu diperiksa tidak Bang? Hari ini Danu tadi mulai diperiksa itu jam 3 ya, jam 3 mulai diperiksa. Sampai saat ini pun masih diperiksa, tapi Danu istirahat makan dulu, kita tinggal ke bawah dulu. Setelah ini kita selesai, kita akan naik lagi ke atas mendampingi Danu. Boleh Bang sedikit aja barangkali kalau bisa terkait untuk soal Danu sedikit mungkin. Keterangan Danu seputar apa yang tidak jauh dari yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Yeah. Bahwa memang dia mengkoreksi beberapa hal yang sifatnya memang detail yang saya pikir wajar ketika orang tidak ingat jam, orang tidak ingat momen gitu, orang salah menyebutkan barang atau momen tertentu. Itu saya pikir wajar. Makanya itu tadi Danu diperiksa itu dalam rangka melengkapi keterangan-keterangan yang dianggap oleh penyidik kurang pas begitu atau kurang tepat begitu atau mungkin kurang. Makanya penyidik ingin supaya keterangan Danu ini dilengkapi sehingga sempurna begitu. Oke, terima kasih. Cukup. Terima kasih. Ya.